Perkenalkan, nama kakak ya Aloma, kakak dari Prodi Kesehatan Gigi. Maksud kakak datang untuk kumpulkan kalian untuk menyampaikan materi yang kakak bawa tentang plak. Siapa maksud tahu nama plak? Pengertian dari plak? Jadi merupakan Iya. ini merupakan suatu plat dapat lunak yang terbentuk dari sisi makanan yang tinggal di terletak pada permukaan gigi yang berwarna putih kuningan. Ya, jadi arti plak di sini merupakan suatu endapan lunak yang berbentuk dari sisa makanan yang tertinggal di mulut dan melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih atau kekuningan. Jadi gigi itu kalau dia berwarna kekuningan berarti itu ada plak atau sisa-sisa makanan yang tertempel di bagian gigi. Nah, kayak warna-warna kayak begini. Nah, ini nih sisa-sisa makanan yang tertempel. Jadi kalau kita lupa sikat gigi berarti gigi kita akan berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kalau gigi yang normal itu dia putih bersih. Kalau ke gigi yang terdapat plak itu dia ke kuning-kuning. Nah, di sini penyebab terjadi plak. Ari bisa baca? Bisa. Kurangi menjaga kesehatan gigi. Jadi suara dari luar. Ya, jadi kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti kita lupa sikat gigi dari pagi sampai malam. Jadi kalau kita rajin menyikat gigi itu ada dua kali. Jadi pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Nah, itu kita ingat untuk menyikat gigi. Terus yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi makanan minuman manis-manis. ya jadi gigi kena plak atau biasa berkaries atau lubang itu menyebabkan kita kebiasaan mengonsumsi makanan yang manis-manis seperti coklat, permen, dan makanan-makanan yang bersoda. Jadi seperti frutamin itu juga bisa menyebabkan gigi kita itu plak atau karies dan berlubang. Terus yang ketiga, Gigi tidak tidak beraturan. berlubang. Gigi tidak beraturan. ya gigi tidak beraturan ini biasa kita lihat tuh kawan-kawan kita yang giginya miring-miring. Giginya di bagian sini ada miring toh. Itu gigi yang kurang. Jadi kalau saat gigi mereka tumbuh itu mereka tidak, saat gigi susu pas goyang mereka tidak cabut, makanya gigi yang dari gigi permanen tumbuh itu tidak beraturan, makanya gigi susu sudah jatuh dan gigi permanen itu dia akan tumbuh sembarangan. Itu yang disebabkan gigi tidak beraturan. Terus akibat lanjut dari plak yang pertama, Lubang gigi. ya lubang gigi ini yang tadi kita jelaskan. Yang itu pertama itu yang seperti tadi kita baca itu yang kurang menyikat gigi, makan makanan yang manis-manisan. Nah, itu bisa menyebabkan lubang gigi. Jadi kalau ada lubang gigi berarti kita harus rajin menyikat gigi atau periksa ke dokter gigi. Oke, selanjutnya Karang gigi. Karang gigi. nah, karang gigi ini yang seperti ini. Jadi karang gigi ini yang tempel di bagian permukaan gigi. Jadi kalau saat kita makan, kalau kita garu-garu begini, kalau kita makan habis kita pemalas sikat gigi itu, saat kita garu-garu gigi itu ada kayak putih-putih atau kuning-kuning yang terangkat. Nah, itu yang disebut karang gigi. Nah, lanjut. Bau mulut. Ya, karena
Epi, Huy pernah bicara sama kawan-kawan yang kurang menyikat gigi saat mereka cerita tuh pasti ada bau mulut. Jadi di sini kita akan kakak jelaskan tuh ingat menyikat gigi dan menjaga kebersihan rongga mulut dan gigi. Jadi kalau kita saat cerita dengan kawan-kawan yang pemalas sikat gigi itu tuh kita rasa cerita dan mereka tuh rasa kayak ada aroma-aroma yang tidak baik. Itu menyebabkan karena faktor yang menyebabkan tuh kebanyakan ada sisa-sisa makanan yang tadi kakak jelaskan. Lanjut. Radang gusi. Ya, radang gusi ini kita biasa kalian ini sikat gigi itu kan keras-keras toh. Nah, itu menyebabkan ada darah yang keluar. Darah yang keluar itu karena kita pakai sikat gigi itu terlalu tekan, makanya dia kena gusi itu darah bisa keluar. Itu yang disebut dengan radang gusi. Jadi kita hindarkan jangan terlalu tekan-tekan sikat gigi saat menyikat gigi. Terus cara mencegah plak. Rajin Rajin. menyikat gigi. Ya, jadi rajin menyikat gigi. Tadi kakak jelaskan rajin menyikat gigi itu dari malam ada berapa kali menyikat gigi? Dan pagi sesudah makan, malam sedang Ya, tidur. jadi 2 kali sikat gigi. Malam sebelum tidur, pagi sesudah makan. Nah, itu kita bisa menghindari kebiasaan yang buruk seperti yang pemalas sikat gigi dan menghindari bau mulut. Supaya kita menjaga kebersihan gigi tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, Menggunakan benang Menggunakan siop benang gigi dan tafel. ya, jadi benang gigi ini pasti kebanyakan tidak tahu benang gigi itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Seperti kita di warung-warung kan orang ada siapkan lidi toh. Nah, lidi itu bisa mengakibatkan gusi kita bisa luka atau infeksi saat kena tertusuk. Nah, ini lidi. Kalau benang gigi ini untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi kalau kita membersihkan sisa-sisa makanan dalam rongga mulut atau di bagian sela-sela gigi, kita harus menggunakan benang gigi. Itu salah satu alat yang untuk membersihkan. Pasti dijual di kios-kios juga ada. Di klinik ada jual. Dia hanya bentuk kecil-kecil, dia kayak karet begitu. Itu untuk kita membersihkan makanan yang menempel di bagian gigi. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. ya, jadi kita mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Jadi itu ada apa-apa saja. Ada wortel, ini Semangka, semangka, sayur, pisang, pisang dan tomat. Ya, jadi gigi kita ini juga seperti ini manusia yang dia membutuhkan nutrisi atau makanan. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan juga membutuhkan nutrisi untuk gigi kita. Jadi kita harus rajin. Kalau sudah makan berarti biasa orang-orang besar bilang itu mencuci mulut. Nah, ini sayur-sayuran dengan buah-buahan ini juga sangat penting untuk kebersihan gigi dan menyehatkan gigi karena ini sebuah nutrisi yang dibutuhkan oleh. Jadi yang ini mengurangi konsumsi makanan manis-manis. ya, jadi kita harus mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis-manis seperti permen, coklat, gula. Jadi kita kalau makan permen begitu harus kembali ke rumah itu sikat gigi untuk kasih bersih mulut supaya tidak menyebabkan lubang gigi atau karies gigi di permukaan gigi. Karena itu coklat itu kalau dia lama-lama di bagian permukaan gigi berarti itu ada tanda-tanda hitam tuh sudah mulai melindungi atas gigi, di atas email gigi situ. Jadi dia itu yang akan mengakibatkan lubang gigi atau gigi berlubang. Selanjutnya, Berkumur. ya, jadi kita harus berkumur dengan air kumur atau air biasa, air steril. Jadi air bersih itu sangat penting untuk kita pakai kumur. Kalau kita tidak ada obat kumur berarti
kita harus pakai air biasa, dan kumur juga jangan terlalu berkumur. Jadi kalau kita habis sikat gigi, kita kumur itu 1 kali supaya sisa-sisa Pepsodent atau fluorine itu dia menempel di permukaan gigi. Selanjutnya, Kontrol kesehatan gigi 6 bulan sekali di RS Klinik. ya, jadi kita harus kontrol 6 bulan sekali ke klinik gigi atau ke dokter gigi. Jadi itu sangat penting buat kita. Kalau ke umur-umuran adik-adik begini 6 bulan harus pergi ke dokter gigi. Kalau ke dewasa, orang tua atau macam kakak dong, itu 6 bulan sekali ke dokter gigi. Itu sangat penting untuk kita periksa di dokter gigi supaya kita tahu bagaimana permukaan gigi kita, kesehatan gigi kita itu dijaga. Nah, sampai sini ada yang supaya paham. Nah, masih ingat yang mengakibatkan lubang gigi itu apa-apa saja? coklat, Makanan manis seperti coklat, gula, manis, habis permen, permen, terus Ya, jadi seperti tadi kalian katakan, coklat, permen, dan gula, pokoknya makanan-makanan yang manis-manisan. Terus karang gigi, karang gigi disebabkan karena kita mengurangi sikat gigi setiap hari. ya karena itu mengakibatkan kita pemalas sikat gigi atau kurang menyikat gigi. Karena itu sisa-sisa makanan yang menempel mengakibatkan karies gigi atau karang gigi. Terus bau mulut tuh menyebabkan apa? aroma Aroma yang tidak enak. Ya, aroma yang tidak enak untuk kita menghirup atau mencium saat kita sama-sama dengan kawan dong itu berbicara dengan kawan-kawan yang pemalas sikat gigi atau menjaga kebersihan mulut, itu kita merasakan bau mulut yang kurang enak. Itu karena kita pemalas menjaga kesehatan gigi. Terus radang gusi. Radang gusi itu yang seperti apa? seperti Sikat gigi kurang sikat gigi, Sikat gigi, keras-keras. kita sikat gigi keras-keras makanya jadi gigi berdarah, Gusi. Ya, jadi radang gusi itu seperti kita keras-keras menekan sikat gigi, makanya dia mengenakan gusi. Saat kita menyikat gigi itu ada darah yang keluar, itu yang disebut dengan radang gusi. Atau kita melihat gusi kita itu dia kemerahan, karena kalau gusi kita normal itu dia merah muda, kalau saat dia kemerahan itu disebut dengan radang gusi. Terus apa itu pencegahan? Pencegahan untuk plak. rajin menyikat gigi, Ya, rajin menyikat gigi. Apa lagi? mengurangi menggunakan menggunakan benang gigi polos, Ya, terus mengonsumsi mengonsumsi makanan makanan yang berat dan berair, ya lanjut. mengurangi mengurangi konsumsi konsumsi makanan makanan manis, Terus berkumur, terus kontrol kesehatan gigi 6 bulan sekali di RS Klinik. ya, jadi ini semua yang kakak bagikan. Jadi ingat, kita sikat gigi berapa kali sehari? Pagi sesudah makan, malam sesudah tidur. Ya, pagi sesudah makan, malam sebelum Tidur. tidur. Ya, jadi terima kasih atas partisipasi kita. Jadi materi yang kakak bawa itu plak. Jadi sampai sini kakak membawa materi untuk kita. Terima kasih.